Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alami fid dharain amin. Wal isya'u yadkhulu waqtuha bi maghribis syafaq. Dan kemudian waktu salat isya masuk waktunya itu dengan tenggelamnya syafaq. Jadilah terbenamnya syafaqul ahmar, gitulah. Kalau bahasa wah itu mega. Nah, kalau orang dari bendarang ya, bendarang. Nah, mega merah. Nah, coba lihat, maghrib tuh ada kalau rin imbah azan maghrib tuh ada rin habang ibaratnya tuh. Nah, syafaq tuh namanya syafaqul ahmar. Nah, maghrib itu hilang syafaqul ahmar, habis maghrib berlanjut waktu isya. Lah, al-munsarifi ilaihil al-ismu. Nah, yang dipaham gitulah, yang diambil kepadanya itu syafaqul ahmar itu li hadis Jibril, karena ada hadis Jibril as-sabiq yang telah lewat. Wa yabqa ilal fajri ay as-sabiqi, dan waktu salat isya itu berlangsung bersambung ilal fajri sadiq, sampai fajar sadiq, sampai fajar sadiq. Jadi fajar sadiq itu fajar benderang cahaya terang lah, yang bentuk cahayanya itu melebar ke kiri dan ke kanan, itu fajar sadiq. Kalau fajar kadzib itu cahayanya itu menjulang ke atas, dan itu satu mata aja, imbah sekirapan ampe ya jarang waktu waktu ngapang sahur. Nah, makanya kadzib lah. Kalau sadik ini bebenaran menuntung bahasa kita. Wa sayati li hadisin Muslim, dan selagi akan datang karena ada hadis Muslim. Yes. Mana hadisnya? Laisa fin naumi tafritun, innama tafritu ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waqtas salatil ukhra. Sesungguhnya tertidur itu bukan termasuk menyia-nyiakan tafrik, itu melalai-lalaikan, menyia-nyiakan sembahyang. Wa innamat tafrid, hanya saya yang dinamakan tafrid, menyia-nyiakan sembahyang itu atau salat itu adalah yaitu mereka yang menunda, man lam yusalli shalah, orang nang kada sembahyang hatta sampai yaji'a, datang waktu sholatil ukhra, datang waktu sembahyang yang lain. Lihat, zahiruhu yaqtadi imtidada waqti kulli sholatin ila dukhuli waqtil ukhra minal khamsi. Nah, jadi menurut hadis itu diambil paham, zahir hadis itu menuntut imtidad, berlangsungnya terus menerusnya waktu sembahyang itu sampai masuk waktu sembahyang yang berikutnya daripada sembahyang 5 waktu. Kayak zuhur berlangsung sampai ke asar, sasalanya itu waktu zuhur, masuk waktu asar pulang bersambung sampai maghrib, terus demikian sampai isya lah, sampai ke subuh. Ghairis subhi lawan zuhur, innama ya'ti waktu nah, selain waktu apa? Waktu subuh. Nah, itu lain pulang subuh itu selagi akan datang karena pada waktunya itu salah. Kalau subuh itu sampai terbitnya matahari. Nah, timbul matahari mulai fajar sadiq itu di situ ada jeda sampai istiwa lah. Nah, itu bukan waktu subuh. Wal ikhtiyar, bermula waktu ikhtiyar, waktu salat lah, waktu ikhtiyarnya itu. Apalagi itu? Allah tuakhira an sulusil lail, bahwa jangan ditunda waktu sembahyang isya itu sampai sepertiga malam. Anggap malam itu 12 jam, mulai jam 6 sampai jam 6 pagi, ya kan? Seperbagi 3 berarti 4 jam.
Nah, jadi 4 jam pertama mulai jam berapa? Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10. Yalah, jangan lewat ke jam 10 situ. Jadi jam 9 pada Bapak. Nah, itu masih waktu ikhtiar situ lah. Kalau waktu fadilahnya kan awal waktu. Li hadis Jibril as-Sadiq, karena hadis Jibril yang telah lewat. Wa qauluhu fi bin nisbati ilaiha al-waqtu ma baina hadain mahmulun ala waqtil ikhtiyar. Dengan dengan memandang ilaiha kabar itu sembahyang akan waktu ma baina hadain, di antara dua ini waktu tadi itu dikiaskan, diarahkan maknanya itu waktu ikhtiar. Kan waktu masuk ke waktu sembahyang ini, kalau sembahyang ini ya. Ketek. Wa fi qaulin, dalam satu kaul waktu ikhtiar itu nisfuhu, yaitu separuh malam. Separuh malam waktu ikhtiarnya. Li hadisin laula an asyqa ala ummati la akhirtu salat al-isya ila nisfil lail. Seandainya lah tidak musyakat kita, jikalau tidak merasa musyakat ala ummati, atas umatku, niscaya aku akan mentakhirkan sembahyang isya itu sampai tengah malam. Di hadits Sahih al-Hakim ala syarti Syekhain wa rajal musannif fi syarh Muslim hadzal qaul. Wa kala fi syarh Muhadzab yaqtadi anna al-aktsarin alai atas qaulin. Nah, situ. Jadi separuhnya kada sepertiga waktu ikhtiarnya itulah. Bes waktu isya dah. Panjang waktu isya ni lah, paling panjang waktu itu isya. Jadi Imam Abi Hanifah salat isya itu panjanglah waktunya sampai waktu subuh. Sidin menggunakan salat subuh itu menggunakan wudu isya. Nah, berarti menunjukkan sidin itu kada berguringan malam lah selama 40 tahun. 40 tahun sembahyang subuh memakai waktu isya. Itu Imam Abi Hanifah lah. Kita jualnya kalau 10 tahun subuh dan isya wudu nang satu. Kawan juhur-juhurnya ngkodok sekalinya. Mengkodok 3 waktu lah. Bes. Wa subuhu yadkhulu waqtuha bil fajri shadiq wa huwa al muntashir dawuhu mu'taridan bil ufuq. Waktu subuh itu dimulai dengan terbitnya fajar shadiq, yaitu yang fajar itu cahayanya tau'u al muntashir yang memancar, melintang, mu'taridan melebar, ya kan, bil ufuq. Nah, melebar di ufuk. Maksudnya ufuk tuh penjuru, kayak penjuru. Langit lah, di atas langit, di atas bumi itu langit. Nah, di itu nah, lalangitan tuh. Tapi kan di langit bagian sini juga, langit yang di bagian timur tuh ufuk namanya. Satu sisi, satu jihad daripada langit tuh ufuk lah. Ai nawahi sama. Nah, di nawahi ini di arah langit tadi. Bi khilafil kadzib, menyalahi fajar kadzib. Wa huwa yattali'u, itu fajar kadzib itu terbit qabla sadiqi, sebelum fajar sadiq, mustatilan, memanjang, menjulang ke atas naik. Summa yazhabu, kemudian hilang bau cahaya tadi, wa yaqibuhu, dan mengiringi akan tu fajar zulmatun, oleh kegelapan. Ya, lah. Makanya fajarnya kadzib, berdustaan. Satu tomat haya. Ada sadik itu bebenaran, benderangnya itu langsung sepanjadi baik, langsung siang hari. Pak Rahmat sembahyang subuh. Ya, arang ya. Habis. Wa yabqal waktu, dan kekal tersisa terus waktu subuh itu hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Li hadis Muslim, waktu salati subhi min tula'il fajri malam tatlu asyamsu. Karena sabda hadis Muslim, napa waktu sembahyang subuh itu dari terbit fajar malam tatlu, selama kada terbit asyamsu oleh matahari. Matahari inilah
makhluk nang paling besar ya Kak. Di dunia nih. Nah, di alam mulki, di alam muluk ya kan, yaitu adalah matahari nah. Ya kan ada alam muluk, ada alam malakut, ada alam jabarut. Jadi alam muluk nang alam nang nampak kasat mata itu adalah matahari. Langit dia paling gana ada, ya kan. Langit kita kada melihat kayak apa ya kan. Nah ada ini langit lah. Ini lain langit ini. Nah kita mata kita tuh kada melihat langit. Nang ada tuh biru itu hanya pembiasan cahaya air laut lalu biru. Tanya beeh laut tuh kuning langit itu salah. Tanya beeh laut itu mah kuning ngom langit. Tagal kada mau beeh dan kayak kita sini kuning banyak muntai. Anak melihat langit kuning berdoa mudah-mudahan laut beeh. Mun laut beeh mah banjir kita sini. Lah banjir jangan nak berdoa. Des. Ya Allah, kita balik lagi kita jadi matahari itulah lebih besar daripada bumi kita yang kita injak lah. Subhanallah. Makanya kita nilai dibukakan alam malakutnya Allah Ta'ala. Rasa halus kita di dunia ini. Halus sedang apa-apanya. Alam malakut itu alam yang kada kelihatan kasat mata, tapi hanya dapat dilihat dengan cahaya iman. Kayak surga, neraka, lah, arash, itu alam malakut tuh. Biasa kita akhirat malakut itu. Kalau muluk itu dunia. Sama kita ini di antara dua alam manusia ini ada alam muluk, ada alam malakut. Karena ikam mendutukan mengaji nang kayak ini kan, majelis-majelis ilmu, majelis zikir, kita tuh berada di alam malakut. Karena dia mahampal sebangko, alam muluk pula. Tahu mahampal sebangko? Bes, tahu bes? Kan pohon asam, hampalam, macam-macam. Kan di bawahnya ada bangku begini. Di bangku tuh asalnya kasar, cuman ketuhukan kain lipis duduk di situ. Ya kan selawar duduk, tapih duduk, gesut burit. Nah, mining bangku tadi, nah itu mahampalas bangku kan ya, duduk di werong. Nah baju orang gebian mah ini mahampalas bangku aja. Pada duduk uncongkong aja di duduk. Ya Allah di sini nih, nak bakatam dulu bangku, ada usahakin dia kayaknya mining kan hampalas sini aja, pas dia mining. Saikong ini memang gesut burit. Bislah. Nah, kadang jadi kita nih manusia nih bisa kadang alam malakut, kadang alam muluk. Ketika orang berada di alam malakut lah, orang itu kama malaikatan, kayak malaikat bang. Karena di alam muluk ya kayak hewan. Makanya manusia itu kalau dia baik lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena ini dalam keadaan ada di isian nafsu mau taat. Nah, tapi ketika inya maksiat, manusia itu lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Karena hewan kada berisi akal. Inya dalam keadaan berisi akal, nah karena maksiat. Itulah manusia inilah. Nah, kecuali orang yang sudah nafsunya itu di atas nafsu ammarah dan di atas nafsu lawamah, atau disebut dengan nafsu mutmainnah nang tentram, nang sudah stabil. Ini itu stabil, konsisten dalam alam malakut. Nah, mudahan kita kasih tuh apa nafsu nang kayak itu tuh piye nang hanya makawa masuk surga. Kan ayyatuhan nafsul mutmainnah kan, nafsu mutmainnah irji ila rabbik fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Nafsu mutmainnah nang disuruh. Mutmainnah bukan lawamah apalagi ammarah. Kita masih di ammarah aja takawalah. Di lawamah tuh rawaman deh. Kadang jadi hewan deh. Nah, kadang jadi malaikat lah. Apa nafsu nang diri Allah tuh mutmainnah. Jangan mutmainnah, janganlah ada kalau mendengar mengakin ya ayyuhan nafsul mutmainnah ya. Ada juga bang Abdul Dikri lain tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub maju kuli bari Arab mana pulang aja kok. Allah.
Jurang kampung paseh benar sih gitu aja. Paseh benar. Abdi kan orang gede. Tahu ya lah. Wal ikhtiyarna waktu ikhtiyarnya itu apa? Betul. Wa fi hadisin sahihain hadisun man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha. Siapa yang memperdapati satu rakaat masih dalam waktu subuh sebelum terbit matahari, kulihan serakaat. Sisanya rakaat kedua terbit matahari dia faqad adraka subha, hasil dan sah ia sudah memperdapati subuh. Jadi menjadi salatnya itu adaan waktunya. Nah, tapi separuh sembahyang dalam keadaan waktu nang haram. Tapi sah aja. Wal ikhtiyar alla tuakhir anil isfar. Tapi waktu ikhtiarnya bahwa jangan sampai menunda subuh itu, salat subuh itu anil isfar sampai tarang. Nah, benderang sudah lah. Nah, itu waktu ikhtiarnya. Hari ini kah 1 Muharram atau bila? Nah, kan? Itu bila? Semalam lah. Kamu sudah membaca semalam dua-duanya. Kamu belum membaca hari ini aja. Nah, jadi jauh orang sini biasa aja membaca doa mendua. Banyaklah doa mendua dibaca. Di hadis Jibril as-Sabiq wa qawlu fi binisbah lil al-waqtu ma baina hadhihi al-mawla wa waqti al-ikhtiyar. Kita qultu wa yukrahu dan makruh ulangan. Ya. Apa makruh? Tasmiyatul maghrib, pemberian nama maghrib dan isya, isyaan diberikan nama isya, wal isya diberikan nama atmatan, makruh. Acamah. Lillahi 'anil awal fi hadis Bukhari la taghlibannakumul a'rab ala ismi salatikum al-maghrib. Jangan mengalahkan kalian oleh orang Arab atas memberikan nama-nama sembahyang kalian itu, yaitu dengan nama maghrib. Dia isya dah. Wa taqul Arab ya al-isya. Orang Arab, orang Badui mengatakan Arab itu yaitu salatnya isya. Nah, ibadah maghrib ibadah isya. Wa anisani dalilnya hadis Muslim la taghlibannakumul a'rab ala ismi salatikum ala annaha al-isya. Wa hum ya'timuna bil ibil bi fathi awali wa dhammih, pada boleh mendamahkan, memfathahkan awalnya dan mendamahkan. Wa fi bi halabil ibil yahlibu ya apa bi halabil ibil mamarah tap bang ibilnya bang unta, karena benih asamah itu perahan unta asal makna lah. Nah, jadi benih memarah susu unta itu di waktu itu lo diberikan nama. Jangan ma'nahu annahu yusamunu atama likaunihim ya'tamuna bihalabil ibil ay yuakhiruna ala syiddati zalam. Mereka menunda memarah susu unta itu sampai waktu nang bebujur gelap. Nah, kenapa itu malam tuh memarah susu lah. Ya. Wa naumu qabla al-isya yukrahu pulang. Makruh atap kepada tasmiyato, dimakruhkan naumu tidur guring, ya makruh guring qabla al-isya. Makruh awak kita sakitan dia. Guring coba lah imam maghrib guring sakitan awak. Ada orang malas juga. Dan kada mujenak ma ilam taros. Ini bagi orang nang racak sembahyang mau ada penyembahyang jenak aja juga. Itu biasa lah. Wal hadis ba'da apa tuh? Wan naumu qablaha, apa baca itu? Tetap kemana itu?
Naam. Ay ba'da fi waqti al-asli khaufan min bawati subhi bin naum, dan dimakruhkan lagi lah al-hadis itu berpandir-pandir lah ba'da al isya. Ya Rasulullah karena yakrahuma rawi Syekhna Abi Hurairah, dibawa alasannya karena ditakutkan dia kaluputan subuh dengan sebab guring setelah berpepandiran tadi. Ini enggak pas jam 2 kita untuk makruh aja lah, tapi itu khauf ya, ditakutkan. Tapi kalau dipastikan keluputan waktu subuh maka itu hukumnya haram. Kayak apa? Anak tahu memastikan, nah adat lah, adat. Nah di situ kena al-adah muhakkamah di situ kena. Ternyata riba bang adat muhakkamah apa ya? Wala yukrahu ba'da fi'liha majmu'at ma'al maghrib illa ba'da mudima yasa min waqti al-asli bi khilafin naflil mutlaq ba'da fi'l al-asli majmu'atan ma'al dhuhur li ta'alluqil karafi bil fa'l wal kalam bi hadisin mubah wa ghir asyaddu karahatan aw hurmatan huna. Kada dimakruhkan setelah mengerjakan salat isya tadi nang dijamak lawan maghrib, kada dimakruhkan berpandir tadi, kecuali setelah berlewat masa nang memasuki mencakup akan itu salat lah daripada waktu salat nang asli yaitu isyanya, berpandiran iba isyanya walaupun dijamak, nah itu makruh hukumnya. Nabi khilafin naflil mutlaq ba'da fi'il asar, dan berbeda halnya menggawi sunat mutlak setelah menggawi semai asar nang dikumpulkan asarnya setelah zuhur lita'ab. Nah itu kata Bapak lita'alluqil karahati bil fi'li, mana tadi? Bil fi'li. Nah menyalahi halnya menggawi sunat mutlak setelah menggawi sembahyang asar nang asar itu dijamak lawan zuhur, dijamak takdim nih, ya kan? Nah sembahyang sunat situ kan apa? Mana tadi lagi? Kenapa li ta'alluqil karahati? Karena kemakruhan itu berhubungan fihi fi naflil mutlaq bil fi'li, dengan menggawi asar dari wal kalam fi hadis mubah wa ghairu asyaddu karaha, bersangatan makruh au hurmatan hurmat di sini. Tapi wa fi hadisin, itu hadis ada mubah boleh. Apakah itu hadis asyaddu karahatan, yang selain hadis pun berbicara-bicara itu besar makruh atau bahkan haram. Di sini berpandiran haji kisahnya makruh, apalagi yang lain-lainnya kayak itulah. Nah begawian umpama kayak bapak begawi malam dahulu ujarlah kisah kawan Darussalam tuh paye ada beisian toko di daerah Jakarta atau Jawa atau aku kayak itulah daerah situ. Jadi dananya itu disiwakan atau sepali ditokoakan gasan masukan pesantren. Kenapa waktu itu pengasuh Darussalam tuh tahu bahwa toko itu buka malam buka, diambil sih dia bayar. Toko terkini disiwakan lagi, kan? Udah mau hasil gawian malam tuh. Karena kan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara masya, sudah menyalahi Quran tuh. Malam gasan libasa, libas berpakaian. Apa maksud pakaian? Yaitu takwa. Ibadah malam tuh, siang begawi. Ini siang berusaha, masya mencari penghidupan kan malam mencari penghidupan kan bersalahan sudah lawan Quran. Mun kada haram minimal kurang berkah saja. Coba lihatlah orang bagi malam nang bagi himat itu kada sugih juga. Gini ya. Siang sudah sarianan, malam pulang ya kada sugih juga. Allah ikam orang nang siang begawi, malam beribadah. Karina orang berkahnya. Coba pun yakin di situlah. Yes. Illa fi khair. Nah bepapandiran yang itu tenang makruh tu kecuali bepandiran nang dalam urusan kebaikan. Pelajaran mana bapak dia? Wallahu alam. Qiraatul Quran seperti apa? Seperti membaca Al-Quran. Nah baca Quran malam-malam baca Quran. Wal hadis membaca hadis. Wa mudzakaratul fiqhi. Wa mudzakaratil fiqhi, mujakarah membaca fikih. Wa inasid dhaif, inas dia Pak, menjinakkan tamu ya, mahuruni tamu, mahuruni itu apa? Menghadapi tamu.
Wala yukrahul hadis, dan kada makruh bepandiran biasa lihajatin kalau ada perlu. Nah, kan perlu berarti karaha hilang lantaran hajat, lantaran keperluan di situ. Wa yusannu, dan disunatkan lagi. Apa disunatkan? Ta'jilus shalah li awalil waqti, menyegerakan sembahyang di awal waktu. Waktu apakah? Maghrib, subuh, isya, apakah? Sunat. Nah, di hadis Ibnu Mas'ud, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal, ayyul a'mali afdalu, apa jua amal nang paling afdal? Qal as-salatu li awalil waqtiha. Lalu ujar Rasulullah bersuara Ibnu Mas'ud, yaitu sembahyang di awal waktunya. Nah, di awal waktunya. Jadi macam-macam juga sahabat ini lah betakun, maka itu betakun jadi hukum. Nah, itulah hebatnya para sahabat, kemuliaan sahabat dibanding tabi'in ya. Langsung betakun dengan Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ini adalah unik-unik dia lah, unik-unik. Nang kayak Imran bin Husain, lebih disebut namanya kita berdoa hajat napa andak di hati, nan mendang tersabut terdengar suara ngaran nama Imran bin Husain dari. Nah itu Allah akan kabulkan dia permohonan kita. Kan ngarannya aja. Ada lagi sahabat siapa? Urwah al-Bariqi. Ada di mana? Bugiah kah? Masalah wakalah, ya lah. Masalah disuruh Rasulullah nukar unta. Unta kah kambing kah? Ini lagi mana? Kambing. Nih duit dia Rasulullah nukar kambing, sekong. Sekali pada bisa nukar dua. Dijualnya sekong bujung. Duit Rasulullah kisah Rasulullah. Bukan Rasulullah ada bapak. Han. Misalnya beruntung si Urwah ini kan. Jadi bagus orang yang berdagang-dagang itu ditulis di tawing kah, di toko gitu namanya Urwah al-Bariqi. Nah itu bagus. Di pesantren masih deh ngarannya Norman banyak lah. Dulu kah? Kan ngaran-ngarannya kan. Fudail bin Iyad, Taifur ya kah? Taifur bin Adham ya lah. Taifur bin Isa itu ditulis di kendaraan dia, maka kendaraan itu orang yang berjalan kemana selamatan dia. Ngaran wali ya lah. Tapi bukan hantu banyak udah percaya, udah percaya. Seperti siapa? Imam Ahmad bin Idris. Ahmad bin Idris lah. Sidin itu ada bisi salawat Idrisiyah ngarannya. Kan orang untuk berhilang lawan sidin itu kayak membawa daging. Berhilang maksudnya membawa daging dari pasar sehingga boleh daging tadi di ke rumah memasaknya, mau masak. Kan mau masak bang. Jadi pulang ada orang datang bersalaman lawan sidin boleh berbuat di kapal. Lalu kapal tadi diles kada mau makan las-lasan, ada mau masak. Kan apalagi sidinnya ada salat Idrisiyahnya. Di dalam Jami' Karamatul Auliya itu ada. Anaknya baca manakib situ mah. Karamatul Auliya itu ngapa-ngapa baca Nabhani dah, Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nak banyak lagi tuh pun saarane itu. Tekong Haji Walinya. Nah jadi sunat sembahyang itu di awal waktu. Karena jar Abdullah bin Mas'ud bertakon amalan ngapa wahai Rasul nang paling afdal? Qal as-salatu li awwali waqtiha. Macam ya kan? Sembahyang bagi awal waktunya. Rawahu Daruqutni, meriwayatkan ini hadis Ibnu Mas'ud ini dibukuakan sidin ngarannya Daruqutni wa ghairu Daruqutni, sama Muslim, Bukhari, Hakim. Nah, dalam Mustadrak sidin. Nah itu pengarang nang ampun mengambil riwayat mata. Jadi ikam nih biar kan bisi sanadnya nang sampai ke abad imam-imam nang hadis tuh, kitab-kitab itu sudah di kitabnya itu mudah-mudahan ada perlu besanatan lagi. Ikam di besanat aja mobil hadis Bukhari ini. Kenapa Bukhari ada di tangan seorang nih toh? Munawalah sudah itu ada masalah sanad lagi. Munawalah sudah ada ijazah lagi. Nang diperlukan sanad itu nih di sanad itu apa nang mulai Bukhari ke atasnya itu atau mulai nang penulis kitabnya itu sampai ke atas itu nang dibujurakan rawi, diperlukan rawi-rawi nang siqah nang adil nang dobit itu nang rawi
disyaratkan adil bukannya tuh. Ayam pun Bukhari itu nah sampai ke atas rawi-rawinya itu sampai ke Rasulullah berbujur dipilih sidin dapat rawi nang kada siqah bahasa sidin ya mencari turuk nang lain jalan nang lain. Wa qala al-Hakim berkata Imam Hakim Mustadrak nih innahu ala syarti syekhain wa labzu syekhain li waqtiha waqti salat. Tadi kan awali waqtiha ini as-salatu li waqtiha. Itu riwayatnya as-salatu li waqtiha. Fayastaghilu awalal waqti bi asbabiha, maka bersibuklah orang nang sembahyang itu di awal waktu dengan sebab-sebab sembahyang. Ada apa tunda bayang? Ada langsung Allahu Akbar ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sembahyang walak dalin amin. Ada mesti kayak itu. Kada apa bersibuk di awal waktu itu dengan sebab-sebabnya. Seperti apa? Kataharah, seperti bersuci, kan? Bersuci. Wasitri menutup aurat, wanahwihima apa teh berminyak haram, ya kan? Ila ayyaf ala waktunya itu sampai mengerjakannya itu salah. Nah itu terhitung masih awalil waktu. Nang nyata awalil waktu ini kaum gimana? Kaum langgar itu nyata benar. Pertama ini dapat azan atau qamat fadilatnya. Nang kedua awal waktu. Nang ketiga fadilat ma'a taharumil imam. Gimana fadilatnya kaum untuk makanya orang menggeduh langgar hidupnya berkat. Percaya ya kamu? Berkat hidupnya. Lah geduh langgar itu. Ya menggeduh rumah Allah lah. Ya Tuhan kan menggeduhkan rumah aku nah. Aku nang menggaji. Nah tapi ikhlas gitu. Ikhlas benar guru ya begaji. Guys, wa fi qaulin satu kali ulang takhir Isya afdal. Nah, tapi kalau nya Isya itu lebih afdal ditakhir malam yujawis waktu sahur, malam yujawis waktu ikhtiar selama kada melewati waktu ikhtiar sepertiga malam atau separuh daripada malam. Nah, bagus ditakhir ya jam 9 lah Pak ya. Nah, jam 9. Cuma namun ikan bikin orang baca manakib jangan coba-coba di malangan. Tapi lagi jam sembahyang lagi kecuali membaca manakib. Tapi ini apa bah? Ini lo kata wa fi qaulin lah satu kaul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu, beliau itu mencintai ayu akhiral isya, bahwa sini menunda isya. Kata itu tunda isya. Amal anak ayah lah, dia 2 3 4 kali ya malakan minta. Menjadi kaum ini pada kaum bang ini mengantuk pulang. Tapi apabila seorang hendak beristirahat berguring-guring, nah bagus disegerakan isyalah. Wa jawabuhu ma qala fi syaril muadzab inna taqdimaha huwa alladhi wadzaba alaihi nabi. Tapi Rasul itu suka aja menunda sembahyang. Isya itu ditunda sidin selama jangan melewati waktu ikhtiar jam 9 tadi, jam 10 kah? Atau nisib separuh jam 12, jangan sampai lewat jam itu. Itu sesekali sidin ke-7 aja rancak aja kayak itu nah. Tapi muwazabah dijawab oleh Imam Nawawi apa? Qala fi syarh muwazab inna taqdimaha, bahwa mendahulukannya itu salah di awal waktu isyadri alladhi wadzaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah muwazabah rutinitas yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi gawe tadi 4 kali kayak main. Nah, rancak aja sudah aja. Rancak benar ini yang lah. Rancak aja sudah. Hanya tahu hukumnya. Oh, pada yastahibbu disukai Nabi. Nah itu. Nah itu penting mengaji. Jadi jadi guru Abah, guru Kasim dulu di kendangan berkisah Jasidin taklid itu kau dikodok di sini. Nah, taklid kau dikodok. Awak di sini, ya Allah bayarin nak ulun kayak ini, ulun umpat pendapat anu sekali membulihakan. Nah, kayak itu boleh sini kodok. Mahi mong benar aku tuh catat tuh dalam i'anah nang keberapa waktu itu ngaji masih dah. Keempat dah. Awalnya guru Kasim tuh ngaji belincau-lincau bayah. Belincau-lincau ini anak ketiga, ini anak keempat. Ada beburik tuh kedua. Makanya itu pang. Ada tamat kan ya? Paling sabat-bat di sana halaman ano di sini buka. Buka bebulik karena jus ano minggu dudi di sini. Itu ada mengerti juga. Saya kenggur tuh, tapi malah inilah. Malah ini nama tapi tamat masalahnya tuntung.
Nya ada juga nang membawa kitab lain-lain kitabnya gitu-gitu aja. Artinya wawasannya itu aja bisian. Bagus juga ketimbang kada tahu lalu membacakannya lah. Bagus dulu berarti. Tapi tamat guru Kasim tak. Si Dintu membaca pelan aja guru Kasim tuh pelan membaca. Tapi normal nanar ya, nanar banyak boleh kan. Banyak boleh. Katanya kisah-kisah. Katanya kisah-kisah bang sini. Kalau guru murid Sidin guru Seman tuh di Kapuh tuh. Sidin membaca itu laju membaca. Kata ibu bandir-bandir juga. Ada kayak aku nih bandir-bandir santai gitu nah. Sidin Nana laju membaca banyak duit kuliah tuh. Dahulu kan guru Seman tuh membaca Fathul Wahhab, Itnaq, Tafsir Marahul Labid, lawan Ihya, batak deh. Apa kalau masing gang bahu bayar, tinggal bang bahu itu nah. Andrean dulu di Kapuh situ, guru Seman. Almarhum 2012 Sidin meninggal. Dan Safar juga Sidin. Imbas sembahyang isyraq, Sidin lah baca isyraq. Disuruh nang bini minum nih ke dapur, kada menyahuti lagi. Sekali Sidin meninggal waktu sembahyang isyraq. Sembahyang isyraq. Nyamannya orang meninggal hem. Ya lah. Udah nih seorang husnul khotimah juga lah. Jadi Ahmad ingat kemarin kita dilanggar mat lembangan. Jadi kita, nah bila kain ini Joko matinya kainnya suul khotimah, amin. Gitu. Rupanya mendengar mah aja, dikira jadi doa, udah mah gitu. Orangnya pina saon yo orang matanya tak. Kasihan lah. Wa yusannul ibrat bi zuhri fi syiddatil harri, disunatkan sembahyang itu kenalah menunggu wayah naung. Nah, kalau sembahyang zuhur di daerah yang bersangatan panas. Nah, kita ini tropis sinilah. Tropis di sini kada masuk kita sini. Makanya ma'ul musyammas, air yang terjemur, kita menggunakan air itu tuh kada makruh hukumnya. Karena kita wilayahnya tropis, kada nang fi syiddatil har, bukan di daerah yang bersangatan panas kada. Kada Bapak. Jadi bagus kan berjemur. Bagus kan berjemur tuh. Nyaman awak, nah. Namun bersangatan panas tuh dasar panas bajunya bagus. Nah di sini memang makruh karena menyebabkan penyakit sopak becalak luyuh biasa kita materan ya lupa. Allah alam bisawab. Tepak aja mencari lah.